Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Fitriati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2022, bidang studi ekonomi LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan perekaman pembelajaran inovatif dengan materi pasar kelas 10. Lokasi MA Darul Ulum Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Perbutan, Kabupaten Pelalawan Riau. Demikianlah perkenalan diri saya, mohon masukan dan sarannya yang membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ini semua. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Lalu Ibu periksa kehadirannya dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Suci dari apa keterangannya Ibu? Sakit ya. Baik, mudah-mudahan kawan kita segera diberi kesehatan sehingga nanti bisa mengikuti
kita akan naik. Baik, jadi apabila harga naik maka jumlah barang yang diminta akan turun. Kemudian apabila harga turun maka jumlah barang yang diminta akan naik. Jadi pembeli itu menginginkan barang dengan harga yang murah dan jumlah yang banyak. Kemudian kebalikan dari permintaan adalah penawaran. Hukum dari penawaran itu ada apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, lalu Hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para produsen. ya. Jadi antara permintaan dan penawaran itu berbanding terbalik. Penjual menginginkan barang itu terjual dengan harga yang mahal. Kemudian pembeli menginginkan harga barang dengan harga yang murah. Jadi karena penjual menginginkan keuntungan, maka dengan harga barang yang mahal, kemudian menjual dengan jumlah yang banyak. Sedangkan pembeli menginginkan barang dengan harga yang murah dan jumlah yang banyak. Oke. Setelah kalian mempelajari tentang permintaan dan penawaran, permintaan dan penawaran itu dilakukan oleh pembeli dan penjual. Di mana itu terjadi? Di pasar. Jadi materi kita hari ini tentang pasar. Nah, ini adalah kade dan indikator yang akan kita laksanakan pada pagi ini. Mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan dan struktur pasar. Kemudian kade yang keempatnya menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Kemudian untuk indikatornya menjelaskan pengertian pasar. Yang kedua menjelaskan peran pasar dalam perekonomian. Kemudian yang ketiga menjelaskan macam-macam pasar. Dan yang keempat menjelaskan struktur pasar dan bentuk pasar. Kemudian yang selanjutnya menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar melalui media lisan dan tulisan. Kemudian, apa tujuan dari pembelajaran hari ini? Tujuan dari pembelajaran hari ini setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, kemudian dengan metode diskusi dan tanya jawab, Ibu harap kalian dapat mendeskripsikan pengertian pasar, peran pasar dalam perekonomian, macam-macam pasar, kemudian struktur pasar atau bentuk pasar, dan peran pasar terhadap masyarakat. Jadi model dari pembelajaran kita pada pagi ini adalah model pembelajaran problem based learning. Nah, untuk apa kita mempelajari tentang pasar? Ada yang tahu? Apa tujuan kita mempelajari tentang pasar? Nah, kalian bisa tahu pasar apa yang ada di daerah kita ini. Jadi di SK kita ini kan pasarnya hanya sesekali, ya. Hari Minggu di sana, hari Seninnya di sini, kemudian hari selanjutnya pindah lagi, ya. Pasar apa yang ada di tempat kita ini dinamakan dengan pasar apa? Nanti kalian bisa tahu. Jadi kalian bisa mengerti bentuk-bentuk pasar
Pasar tradisional atau pasar rakyat biasanya tidak bisa membuat kita tidak nyaman untuk berbelanja, tetapi di Banyumas, Jawa Tengah, sebuah pasar tradisional terasa seperti pasar modern. Dan atas pencapaian ini, Kementerian Perdagangan memberikan penghargaan sebagai pasar tradisional dengan manajemen terbaik di Indonesia. Berikut liputannya. Novia Nusanti biasa berbelanja di Pasar Manis Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Berbeda dengan pasar tradisional lainnya, Novi merasakan berbelanja di Pasar Manis sangat nyaman karena mudah untuk mencari barang yang akan dibelinya. Misalnya kita mencari misalnya sayuran gitu kan, kita ke tempat langsung ini tempat sayuran, ini kan jadi dikomodikan semua gitu, jadi Umi juga merasakan kenyamanan berbelanja di Pasar Manis. Selain lantai yang kering dan bersih, juga dilengkapi dengan fasilitas seperti di pasar modern. Kebersihannya lumayan bersih, nyaman, ada trolinya, kalau kita belanja banyak kan enak kayak di supermarket. Untuk menciptakan suasana yang nyaman, para pedagang di Pasar Manis Purwokerto ini memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan di sekitar lapak dagangannya. Selain itu juga menata barang dagangan dengan rapi dan menjaga kualitas barang dagangan. ya kita harus menjaga kebersihan, ketertiban gitu. Terus dagangan kita harus tata yang rapi, biar pembeli itu senang ke Pasar Manis. Kondisi Pasar Manis yang nyaman untuk berbelanja tercipta karena manajemen pengelolaan pasar dilakukan dengan baik. Dimulai dari lokasi pasar yang berada di tengah kota sehingga mudah dijangkau, lokasi parkir yang nyaman, bebas dari pedagang kaki lima, desain bangunan pasar yang terang, lantai bersih, dan adanya zonasi pedagang sesuai dengan barang yang dijual, serta papan informasi tentang zonasi barang dagangan. Selain itu, Pasar Manis juga dilengkapi dengan fasilitas modern, diantaranya keranjang yang bisa digunakan pembeli untuk berbelanja, informasi harga komoditas yang ditampilkan secara digital, serta pembayaran atau transaksi dengan menggunakan uang elektronik. Selama 24 jam, kondisi Pasar Manis juga dipantau kamera CCTV. Masuk pasarnya, di situ ada kebersihan dan terjamin. Kemudian zonasinya jelas. Ada sayur tersendiri, ada daging tersendiri, buah tersendiri, sembako tersendiri. Kemudian juga di situ terang, jadi tidak sudah masuk dalam kegelapan, tapi sudah jelas cahaya masuk sudah jelas. Berkat pengelolaan pasar yang baik, Kementerian Perdagangan memberikan penghargaan kepada pengelola Pasar Manis sebagai pasar dengan manajemen terbaik di Indonesia. Keberadaan pasar tradisional biasanya identik dengan kumuh, becek, bau. Tetapi di Pasar Manis Purwokerto ini suasananya berbeda. Di pasar tradisional ini suasananya sangat modern, sangat bersih, sangat nyaman, dan memilih berbagai macam dagangan sangat mudah. Dan di situ juga dilengkapi dengan informasi harga dan juga fasilitas seperti troli dan seterusnya. Tentunya ini menjadi percontohan bagi pasar-pasar tradisional di Indonesia agar bisa bersaing dengan pasar modern. Robi Sofwan Amin, Banyumas, Jawa Tengah. Setelah kalian saksikan videonya tadi, tentu kalian sudah tahu apa itu pasarnya. Ada yang tahu apa itu pasar? Coba tulis tangannya, ada yang tahu apa itu pasar? Ya, silakan kalau. Pasar sering diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Barang yang dijual di pasar sangatlah beragam, mulai dari barang yang memiliki bentuk nyata hingga barang abstrak. Jadi, pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, tadi yang di dalam video itu pasar apa namanya? Tradisional. Nah, struktur pasar itu ada yang dinamakan dengan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di dalam video tadi
sesuai dengan materi atau masalah yang diberikan. Ingat ya, penilaiannya dari diskusi ini adalah dari awal sampai akhir dengan presentasi. Ya, jadi silakan kalian jaga kekompakan antar kelompoknya. yang akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya saya persilakan. Menganalisis pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar dengan persaingan tidak sempurna, di mana pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan tertentu. Umumnya, pasar oligopoli memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang, di mana akan ada lebih banyak konsumen. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, hal ini menyebabkan munculnya persaingan yang tidak sehat dan sangat ketat. Lantas, apa sebenarnya pengertian pasar oligopoli dan bagaimana cara kerjanya? Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan pembelinya relatif banyak. Oleh sebab itu, pasar ini dikatakan juga sebagai pasar dengan persaingan tidak sempurna. Jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang bahkan bisa dibilang memiliki gap tinggi sangat berpengaruh terhadap harga pasar. Selain itu, akan muncul persaingan cukup ketat antara para penjual. Tak jarang mereka saling
saling banding harga. Kehadiran pasar oligopoli membuat para produsen dengan jumlah sedikit tersebut menguasai pasar. Mereka juga saling bersaing untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya, sehingga akan membuat perusahaan atau produsen baru sulit masuk ke dalamnya. Pasar oligopoli adalah praktek ekonomi yang bisa Anda kenali melalui beberapa karakteristik. Hal itulah yang membedakannya dengan jenis pasar lain. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah sebagai berikut. 1. Penjual bersifat homogen. Dalam pasar oligopoli, produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis. Hal ini membuat konsumen tidak kesulitan dalam menemukan kebutuhan mereka. Hal ini sangat mudah menemukan pengganti atau alternatifnya. Misalnya saja produk yang dijual adalah roti. Namun, seperti yang kita ketahui, produk roti cukup bermacam-macam, baik untuk variasi menunya atau brandnya. Dengan begitu, cukup mudah menemukan variasi satu dan lainnya. 2. Ada 20 produsen atau lebih. Seperti pada umumnya, pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat 2 produsen atau lebih. Namun, kurang dari 10 sangat terbatas. Ciri inilah alasan mengapa persaingan pada pasar oligopoli tidak sempurna. Karena untuk menghindari dampak tersebut, sebagian besar negara melarang adanya praktek oligopoli. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat berjalan lancar. Lebih dari itu, supaya produsen bisa bersaing dengan sehat. 3. Memerlukan strategi marketing yang matang. Karena persaingan yang terjadi di dalamnya sangat ketat, tentu setiap produsen memerlukan strategi marketing yang sangat matang. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok yang presentasi? Siapa yang bertanya? Nur, silakan Nur. Jelaskan apa dampak yang terjadi pada dasar oligopoli terhadap perekonomian masyarakat. Pasar oligopoli memberikan dampak bagi pembisnis UMKM seperti para produsen baru akan lebih susah untuk masuk ke dalam pasar ini dikarenakan sistem pasar ini biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan besar karena mereka kerap kali mengeluarkan uang dengan sejumlah yang besar mengembangkan produknya. Saya akhiri presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghambat untuk produsen yang lebih kecil untuk masuk ke dalam pasar, ya, karena produsen baru akan lebih susah masuk ke dalam pasar karena sistem pasar ini biasanya terdiri dari perusahaan yang besar. Jadi perusahaan besar itu memiliki modal yang besar, sedangkan seperti
ya.